mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya, si suami mengatakan, ya, kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya, kata suami. Kata istri, aku nggak rasa kamu mencintai aku, gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya, nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya, Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang nggak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya, suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa? Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya, setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya, setiap misalnya rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan. AC panas, dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena buat saya, ya, cinta, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah, saya panggil orang aja. Iya kan? Iya. Kemudian misalnya betulin rumah, saya bisa telepon, punya daftar. Kan gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik. Bukan hubungan intim ya. Kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah. Udah rasa ya Allah dia mencintai aku. Padahal cuma diginiin doang. Itu sentuhan fisik. Atau misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang diginiin doang. Ada. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Dulu saya nggak ngerti karena belum banyak belajar. Pertengahan pernikahan, 27 tahun pertengahannya baru ngerti. Agak telat sih. 15 tahun empet tertahan. Tetapi setelah banyak belajar, pertama yang saya pelajari adalah dia laki-laki memang. Otaknya beda sama kita. Kedua, watak. Oh iya memang, suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama, bosan. Sama seperti, maaf, sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia, ya, punya pasangan hidup sesama jenis, itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti. Beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini. Jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya, nah, sama watak pun kalau sama persis suami istri sudah diteliti bakal cerai. Gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau nggak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku. Dia nggak ada samanya dengan aku. Memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Setelah diteliti, setiap orang itu ada 5, cuman 5. Mulai dari kecil sampai kita mati. Cuman 5. Ya, masih ingat? Siapa masih ingat? 1, pujian. 2, waktu. 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah. Hafalinnya nggak usah berurut, nggak apa-apa ya Bu. Boleh ditukar-tukar. Ya, iya, itu 5. Nah, ini. Mami bagaimana? Perhatikan perilaku dia setiap hari di awal-awal pernikahan atau bahkan sebelum pernikahan. Siapa yang merasa suaminya tidak pernah bilang aku cinta padamu? Itu lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang nggak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Harus sujud syukur. Saya meyakini Rasulullah SAW mencontohkan 5 bahasa kasih ini. Mencontohkan itu. Sama seperti buat belajar watak ya. Selalu orang membahasnya dari psikologi yang tidak dikaitkan dengan agama, tapi buat kita
Enggak ada kok contohnya. Khulafaur Rasyidin itu adalah watak-watak yang Allah berikan dan itu termanifest nanti sama umat yang lain, umat-umat kayak kita gini. Memang contoh ya hasanahnya, uswatul hasanahnya Rasulullah. Suami kita harus belajar bahwa Rasulullah lima-limanya bisa memberikan. Cuman karena memang setelah diteliti sebagai manusia dia ada dua, ya sudah dua aja kan gitu. Kita juga belajar tentang Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Ya, untuk kita mengetahui bahasa kasih. Jadi di Islam itu belajar bahasa kasih. Hanya memang ilmuwan-ilmuwan para psikolog yang mencoba untuk mensistematikakannya supaya lebih mudah difahami. Ya.